Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom. Selamat datang di program sosialisasi pengenalan DPK Fasiankes PPNI Kota Samarinda. Perkenalkan, saya Hamka, saya sebagai Ketua DPK Fasiankes PPNI Kota Samarinda yang hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengadakan sosialisasi dengan target adalah teman-teman yang baru lulus dari kampus yang ada di bawah DPK Fasiankes, yaitu kampus Wiyatausada, dan sosialisasi kepada teman-teman perawat yang belum memiliki nira yang berada di Kota Samarinda. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Baik, latar belakang adanya atau diadakannya, maaf, yang kami hormati teman-teman pengurus yang sudah hadir di ruang Zoom ini, ada sekretaris dan ada bendahara yang saya lihat, dan teman-teman pengurus lainnya, kemudian yang kami hormati juga calon anggota dari DPK Fasiankes. Adapun kegiatan ini dilaksanakan karena fenomenanya banyak mahasiswa Wiyatausada yang lulus dari Wiyatausada namun mendaftar pada DPK Fasiankes, DPK selain Fasiankes. Gitu ya. Jadi mendaftarnya di DPK Poltekkes, mendaftarnya di DPK Dinas Kesehatan, sehingga pada saat mereka ingin mutasi, ada kecenderungan sulit untuk berkomunikasi. Kemudian ketika mereka mempunyai masalah, akhirnya Kaprodi menghubungi kami DPK Fasiankes untuk menyelesaikan masalah, dan kami tidak bisa berbuat apapun karena yang bersangkutan bukan merupakan anggota kami. Nah, kenapa kemudian Sikes Wiyatausada, Itkes Wiyatausada menjadi anggota DPK Fasiankes? Jadi perlu kami sampaikan bahwa DPK Fasiankes ini didirikan pada tahun 2017 pelantikan, di mana tujuannya adalah DPK Fasiankes mengakomodir seluruh perawat yang bekerja di klinik kesehatan, kecantikan, praktik mandiri di Kota Samarinda, kemudian seluruh perawat yang bekerja di Rumah Sakit Bakti Nugraha Samarinda, seluruh perawat yang belum bekerja dan berdomisili di Kota Samarinda, dan seluruh lulusan serta dosen dari Itkes Wiyatausada. Sehingga teman-teman semua perlu menyampaikan ke semua teman-teman yang belum memiliki nira untuk segera bergabung ke tempat kami. Kenapa? Karena kalau Anda bergabung ke tempat kami, komunikasinya lebih mudah karena kita tersinergi dengan kampus Anda gitu. Jadi kita bisa lebih intens berkomunikasinya. Yang kedua, kalau Anda bekerja di klinik, memang seharusnya berkomunikasi dengan saya atau dengan DPK Fasiankes karena goals-nya atau tujuannya memang Anda bekerja di klinik. Sehingga mohon hal ini disampaikan kepada teman-teman semua. Kemudian pada hari ini juga Anda akan diajarkan secara teknis oleh sekretaris, karena yang paham teknisnya adalah sekretaris DPK, Nusruhman, akan menyampaikan tentang bagaimana cara tahap-tahapan mendaftar menjadi anggota PPNI. Ya. Anda akan mendapatkan nomor induk registrasi anggota. Kemudian bagaimana cara memproses virtual account pembayaran iuran tahunan. Jadi ada iuran tahunan yang dibayarkan tidak boleh dibayarkan secara langsung ya. Artinya Anda tidak harus datang ke kami karena pembayaran ini melalui rekening virtual account yang diterima oleh PPNI Pengurus Nasional. Kemudian nanti Pengurus Nasional akan mengirim dananya untuk dibagi kepada provinsi, kemudian dari provinsi dibagi pada kota, kemudian dari kota dibagi kepada komisariat, sehingga yang dibayarkan kepada kami itu hanya sekitar 40% yang kami terima. Nah, yang perlu saya sampaikan juga,
dalam hari ini juga akan disampaikan bagaimana cara pengurusan SR online, dan ini menjadi hal penting buat teman-teman yang baru dapat pengumuman lulus UKOM ya. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah lulus UKOM. Kemudian hal terpentingnya adalah setelah lulus UKOM kan harus bikin STR sebelum kerja. Nah, sebelum kerja bikin STR itu harus punya NIRA, sehingga memang rangkaian ini harus diikuti. Ya, setelah itu di sini juga akan diberikan informasi tentang bagaimana persiapan pelaksanaan UKOM Retaker. UKOM Retaker ini targetingnya memang ada spesifik. Jadi memang PPNI ini sistemnya terus berkembang, sehingga perubahan-perubahan itu kita harus cepat sosialisasikan. Jadi atas dasar itulah kenapa kegiatan ini ada, gitu ya. Dan yang terakhir adalah masalah yang sering muncul ketika teman-teman sudah bekerja di, misalnya Diar mendaftar di DPK Pasienkes Samarinda, terus kemudian bekerja di Balikpapan. Nah, itu kan harus mutasi. Nah, ada langkah-langkah yang memang bisa ditempuh mutasi secara online. Jadi semuanya diberikan kemudahan, dan hari ini itu juga akan diinformasikan bagaimana cara melakukan mutasi keanggotaan. Jadi teman-teman jangan khawatir, memang tahapannya daftar saja dulu di sini, nanti begitu teman-teman mendapatkan kerja di tempat masing-masing, sudah langsung bisa dimutasi. Yang penting sudah mendapatkan nomor induk registrasi. Ya, jadi itu saja sambutan dari saya. Mohon diikuti sampai dengan selesai. Nanti di akhir sesi nanti akan saya bagikan link evaluasi, dan tolong jangan dipotong materinya. Artinya jangan pergi sebelum Anda selesai. Nanti ada miskomunikasi, karena seluruh materi ini akan Anda butuhkan untuk menjadi perawat sampai 5 tahun ke depan. Sehingga mohon diikuti dengan baik. Itu saja sambutan dari saya. Mas Ruman sudah siap materinya? Siap, Pak. Oke, kalau sudah saya berikan waktu ke Mas Ruman. Jadi teman-teman silakan, kalau memang nanti ada hal-hal yang mau didiskusikan, silakan langsung bertanya. Dan saya berharap teman-teman hari ini sudah pegang laptop, sudah pegang soft copy-nya sesuai dengan apa yang kami sampaikan di pemberitahuan, agar langsung bisa membuat NIRA hari ini juga. Jadi masalahnya bisa selesai. Dan jangan lupa yang belum absensi, saya kirim kembali link absensi untuk Anda isi. Itu saja dari saya. Kita akan ketemu nanti di penutupan. Dari saya juga, sekarang saya serahkan sepenuhnya kepada Nasruman untuk memimpin jalannya materi. Silakan Nasruman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagus, Pak? Clear kah? Oke. Ya. Ya. Jadi mohon izin share screen ya buat para Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa Itkes Wiatausaha Samarinda. Ya, jadi untuk hari ini kita akan saya sebagai Sekretaris DPK Pasienkes Samarinda akan memaparkan kepada teman-teman semua ada 5 agenda pembahasan atau materi yang akan coba saya sharingkan. Ya, materi pembahasan yang pertama itu terkait tentang cara mendaftar anggota baru ya PPNI untuk mendapatkan NIRA atau nomor induk anggota. Yang kedua itu cara proses virtual account sekaligus membayar iuran tahunan. Jadi ketika kita mendaftar anggota PPNI, kita otomatis akan mendapatkan NIRA. Namun di tahun selanjutnya kita harus membayar iuran tahunan. Yang mana pembayaran di awal itu saat membuat NIRA itu 360.000 dan tahun selanjutnya kita akan membayar 260.000 seperti itu. Nah, tapi biasanya teman-teman itu pada kebingungan bagaimana sih caranya untuk membayar iuran tahunan seperti yang tadi sudah disampaikan Nurse Hamka, bahwa tidak perlu dan tidak harus datang ke tempat kita di DPK Pasienkes, tapi bisa melalui bisa secara pribadi nanti di situs dan yang akan saya paparkan nanti seperti itu. Selanjutnya tata cara mengurus STR online. Dan yang keempat itu alur pelaksanaan UKOM Retaker perawat atau
Bapak Ibu semua yang lulusan di bawah 2013 yang belum sempat atau belum memiliki STR, maka wajib mengikuti hukum Retaker Perawat. Dan yang kelima itu langkah-langkah pindah atau mutasi keanggotaan PPNI. Nah, misalkan teman-teman di sini saat lulus itu kan belum bekerja otomatis, dan salah satu pengurusan untuk mengurus STR adalah mendaftar keanggotaan PPNI. Maka khususnya di Kesviata Usada itu harus bergabung di DPK Pasienkes. Nah, saat bergabung di kita, terus misalkan ada rezekinya teman-teman keterima kerja dimanapun, maka baru harus mengurus mutasi keanggotaan. Nah, yang pertama, harapan saya teman-teman semua udah pada dipegang laptop ya. Jadi kita bisa langsung sekaligus praktiknya gitu. Jadi ini yang pertama harus kita siapkan adalah siapkan KTP dan ijazah terakhir ya. Jadi KTP ini dalam bentuk file. Kenapa dalam bentuk file? Karena nanti filenya semua akan diupload. Begitu juga ijazahnya. Ijazah nanti akan diupload di sistem seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu yaitu membuka website ppni ina.org. Jadi ini adalah situs yang menghubungkan segala urusan terkait tentang PPNI. Jadi langkah yang pertama, kembali saya ulang, yang teman-teman harus lakukan adalah membuka situs ppni_ina.org. Setelah itu, nanti teman-teman akan pilih menu registrasi dan klik pilih Start Registration. Atau pada gambar, nah ini bentuk situs dari PPNI ya, yang udah saya screenshot. Jadi nanti di sini ada konsultasi jurnal dan teman-teman klik yang tulisan registration ini. Seperti itu. Jadi saya jelasinnya untuk, karena harapannya kan teman-teman setelah ini langsung membuat nira. Jadi saya jelasin secara perlahan sekaligus kira-kira menunggu teman-teman lainnya bisa mengikuti prosedurnya ya. Selanjutnya, setelah klik dan pilih Start Registration, sebentar. Nah, masukkan data teman-teman semua. Nah, data yang di sini bisa kita lihat. Nah, sebelum data itu biasanya ada pilihan nanti perawat dalam negeri atau perawat luar negeri. Nah, karena kita di Indonesia, khususnya di Kota Samarinda, maka yang harus dipilih adalah perawat dalam negeri. Seperti itu. Setelah itu, nanti teman-teman akan memasukkan biodata ya, biodata teman-teman semua. Nah, di sini ada nama lengkap tanpa gelar. Jadi tidak perlu lagi memasukkan gelar. Mengapa? Karena nanti di keterangan di bawah ini sudah ada keterangan. Misalkan teman-teman lulusan ahli media keperawatan, maka tidak perlu menambahkan gelar di depan, hanya menambahkan gelar di belakang. Nah, ini sering terjadi kesalahpahaman dari teman-teman. Saat pengisian data, banyak yang mengisi gelar depan ini, yaitu gelar, misalnya contoh teman-teman ahli media keperawatan, mengisi AMD-Kep. Jadi namanya itu AMD-Kep baru nama gitu. Nah, gelar depan ini terkhususkan untuk teman-teman yang udah profesi. Jadi misalkan teman-teman sudah lulus sampai profesi nurse, maka gelarnya di sini boleh disingkat NS, boleh nurse, ditulis nurse. Tapi kebanyakan yang saya verifikasi saat itu gelarnya hanya ditulis NS seperti itu. Nah, gelar belakangnya itu berarti sarjana keperawatan. Untuk nomor KTP yang tadi telah saya sampaikan, maka harus disiapkan nomor KTP-nya. Nama lengkap, sekali lagi saya tegaskan bahwa nama lengkap di sini tanpa gelar. Setelah itu tempat lahir. Jadi semua ini diisi sesuai dengan KTP-nya, biodata KTP-nya. Dari nama lengkap sampai status perkawinan. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk alamat sesuai KTP tadi ya. Ini kelanjutannya aja. Ini bisa teman-teman isi. Jadi alamat tinggal sesuai KTP. Jadi teman-teman semua mengisi alamatnya, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, telepon, atau kalau pakai HP berarti mobil phone-nya.
Nah, untuk keterangan keanggotaan ini paling penting nih. Ini yang paling sering teman-teman keliru itu. Khusus keterangan keanggotaan. Nih, kalau jenis anggota kan jika teman-teman lulusan SPK, D3 atau D4, maka yang dicontreng adalah vokasi. Sedangkan teman-teman yang lulus S1 keperawatan maupun S2 magister ataupun sampai S3, yang diisi adalah profesi. Nah, untuk anggota provinsi, karena kita di Kalimantan Timur, maka memilih Kalimantan Timur. Terus untuk anggota daerah itu memilih kota Samarinda. Nah, di sini yang paling sering keliru. Untuk anggota komisariat, saya tegaskan bahwa kami DPK Fasiankes Samarinda. Jadi harapannya teman-teman yang mendaftar, khususnya teman-teman yang baru lulus dari kampus, itu memilih komisariat DPK Fasiankes Samarinda. Karena sering terjadi kekeliruan. Banyak teman-teman yang menghubungi kami untuk minta verifikasi. Jadi setelah nanti daftar ini kan perlu diverifikasi oleh DPK, DPD, DPW, itu berjenjang. Nah, hanya saja pas saya cek ternyata anggota komisariatnya itu dia mendaftarnya di DKK, di DPK Stikes Muhammadiyah, Poltekkes, dan segala macam. Nah, hal-hal kekeliruan kayak gitulah, seperti itulah yang membuat kita nggak bisa bantu teman-teman verifikasi. Jadi sekali lagi saya perjelas bahwa teman-teman wajib memastikan pemilihan anggota komisariat atau pilih komisariatnya adalah DPK Fasiankes Samarinda. Karena ini yang paling sering terjadi kekeliruan, jadi kita nggak bisa bantu untuk verifikasi. Saya harap teman-teman sambil ngisi ya, jadi bisa kita follow up setelah itu Nira udah bisa terdaftar. Kita lanjut. Nah, selanjutnya pastikan benar-benar karena gini, karena nggak 1-2 kali, beberapa kali saya sering mendapat aduan teman-teman yang udah baru mendaftar itu kesulitan atau lama proses menunggu. Kenapa tidak di-verif gitu. Padahal saya sudah verif, jadi ketika ada data anggota baru itu langsung kami verifikasi. Namun yang biasa jadi kendala adalah tidak telitinya saat pengisian. Nah, makanya untuk saat mendaftarkan diri, khususnya email, itu benar-benar harus dipastikan emailnya yang pertama harus benar dan aktif. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan emailnya ada 1 angka aja kurang atau kelebihan, itu juga bisa tidak masuk notifikasinya di email teman-teman semua. Karena apa? Karena ini sistem online, yang mana semua hal yang bersifat informasi itu akan diinformasikan ke email masing-masing. Jadi nggak bisa mintanya ke DPK Fasiankes karena ini daftarnya secara pribadi, otomatis nanti masuknya di email pribadi seperti itu. Nah, untuk pendidikan keperawatan kita lanjut untuk di kependidikan keperawatan terakhir. Ini misalkan ini institusi pendidikan, nanti tinggal diklik, baru jenjangnya tinggal dipilih. Peminatannya tidak perlu diisi karena masih baru lulus S1 ya, jadi nggak perlu diisi peminatannya. Tahun masuk, tahun lulus. Nah, terus di sini upload ijazah. Nah, di mana sendiri ijazah yang disarankan, file yang diupload disarankan itu JPEG, GIF, PDF, yang mana maksimal filenya itu harus di bawah 150 KB. Jadi sekali lagi teman-teman perlu diperhatikan lebih lanjut saat pendaftaran khususnya email. Teman-teman harus memastikan bahwa emailnya itu email yang benar dan aktif seperti itu. Nah, untuk alamat unit kerjanya sementara ini boleh dikosongkan karena ini tidak ada tanda keharusan untuk diisi. Nah, tapi ini yang paling penting nih, kontak informasi email. Nah, di sini email dikasih tanda bintang ya, yang mana artinya itu penting, yang mana juga teman-teman harus fokus dan teliti lagi saat pengisian. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah selesai masukkan biodata, setelah teman-teman tadi udah menginput data, KTP, sesuai KTP, alamat, tempat tinggal, institusi pendidikan, terus email yang benar, maka selanjutnya teman-teman
harus periksa email yang Anda masukkan tadi. Jadi periksa ke email, nanti kurang lebih paling lama biasanya 1 menit, nanti akan ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa data Anda yang udah dimasukkan tadi, biodata yang udah dimasukkan ke situs, itu masuk di email secara otomatis. Nah, maka ada notifikasi email dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Selanjutnya, nah ini yang paling sering terjadi di teman-teman. Banyak sekali teman-teman itu yang tiba-tiba mendaftar di DPK Pasienkes PPNI DPK Pasienkes Samarinda. Nah, hanya saja itu tidak menginformasikan ke kami. Nah, karena juga kami kan ada pekerjaan lain selain mengurus PPNI. Takutnya teman-teman yang butuh cepat, tapi tidak menghubungi kami di DPK Pasienkes, sehingga kami tidak verifikasi. Jadi perlu diinformasikan ke teman-teman semua, jika setelah selesai mendaftar, sebaiknya menghubungi kami untuk segera kami verifikasi. Karena kalau misalkan nggak menghubungi kami, terus menunggu verifikasi, biasanya itu yang bikin lama. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ya daftarnya lama banget? Ya sebenarnya nggak lama seandainya teman-teman langsung menghubungi untuk diminta verifikasi. Kayak gitu. Karena kalau untuk verifikasi ini cukup dengan HP kami bisa untuk verifikasi keanggotaan teman-teman semua. Makanya tugas dari teman-teman semua menghubungi kami DPK atau DPK tempat bekerja khususnya. Nah, namun untuk teman-teman yang baru lulus maka menghubungi DPK Pasienkes Samarinda untuk segera kita lakukan verifikasi pendaftaran. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menghubungi kami untuk kami verifikasi, selanjutnya akan ada nomor virtual account yang masuk di email teman-teman semua. Jadi virtual account yang pertama kali kita mendaftar NIRA atau keanggotaan PPNI akan masuk di email. Setelah itu nanti masuk, teman-teman melakukan pembayaran. Nah, prosedur pembayaran nanti akan saya jelaskan ke depannya setelah ini, slide ini. Namun yang perlu digarisbawahi, jadi pendaftaran keanggotaan PPNI ini sistemnya berjenjang. Setelah teman-teman mengisi di situs PPNI, biodata, terus mendaftarkan diri, maka akan diverifikasi oleh DPK, yang mana sendiri DPK Pasienkes ini biasanya verifikasi Norsamka atau saya biasanya, karena masing-masing komisariat itu cuma memiliki 2 akses, yaitu ketua dan sekretaris. Selanjutnya, setelah DPK verifikasi, teman-teman semua melakukan pembayaran secara virtual account. Setelah melakukan pembayaran, maka mengirimkan buktinya ke kami DPK Pasienkes, agar kami DPK Pasienkes menginformasikan ke DPD dan DPW bahwa ada calon anggota PPNI terbaru yang perlu diverifikasi. Jadi, saya ulang lagi teman-teman, setelah mendaftar PPNI, maka teman-teman melakukan pembayaran iuran yang nomor virtual account-nya masuk di email masing-masing teman-teman. Itu alasannya kenapa pengisian email itu harus teliti dan aktif. Seperti itu. Selanjutnya, setelah DPK memverifikasi, DPK akan meneruskan ke DPD dan DPW untuk membantu memverifikasi keanggotaan kita yang ingin bergabung di DPK Pasienkes. Perlu kita garis bawahi, biasanya DPW dan DPD tidak akan memverifikasi atau tidak mau memverifikasi anggota baru bagi teman-teman yang tidak atau belum membayar virtual account. Seperti itu. Jadi sini saya kasih notebooknya itu khusus para mahasiswa yang baru lulus dan belum bekerja, atau seluruh perawat di Kota Samarinda yang belum bekerja maupun yang bekerja di klinik itu wajib mendaftar di DPK Pasienkes Samarinda. Karena Pasienkes Samarinda seperti yang telah dipaparkan oleh Norsamka adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang mana kita menaungi seluruh teman-teman yang bekerja di klinik maupun yang belum bekerja maupun teman-teman yang baru lulus dari institusi pendidikan khususnya di kesehatan. Kita lanjut. Nah, ini penjelasannya, pemaparannya. Jadi iuran pertama yang kita teman-teman bayarkan adalah Rp360.000.
yang mana itu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga PPNI 2015. Yang mana pembayaran iuran anggota adalah 200.000 itu iuran anggota per tahun, 100.000 itu uang pangkal anggota baru. Jadi 100.000 ini hanya untuk di awal, yaitu uang pangkal anggota baru. Kemudian di tahun selanjutnya setelah kita ingin membayar iuran tahunan, maka hanya membayar 260.000. Ini per tahun ya, bukan per bulan. Karena sering juga pertanyaan, pembayarnya per bulan ya enggak, jadi bayarnya per tahun. Cuman di awal 360, tahun-tahun selanjutnya 260.000. Nah, setelah teman-teman membayar iuran, teman-teman udah diverifikasi oleh DPD, udah diverifikasi oleh DPW, nanti kami akan cek di sistem. Secara otomatis ketika udah diverifikasi akan centang hijau. Setelah itu teman-teman maka akan memiliki NIRA, yang mana NIRA akan dikirim via email. Nah, ini banyak juga pertanyaan dari rekan-rekan yang baru memiliki NIRA atau baru punya NIRA. Perlu saya informasikan untuk teman-teman semua yang memiliki NIRA namun ingin memiliki kartu anggota. Ini sering ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kami mau bikin kartu anggota? Cara jawabnya, jadi kalau mau buat kartu anggota itu pribadi ya. Jadi kalau kita mau membuat kartu anggota itu pribadi, cukup membawa file. Teman-teman cukup membawa file foto, biasanya foto ke DPD Abdul Wahab Sarani. Jadi kan DPD kita kebetulan ketuanya Pak Sugiono itu di Abdul Wahab Sarani, Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani, nanti lantai 2 itu silakan bertemu dengan Mbak Dina. Cukup membayar biaya 25.000 untuk percetakan kartu anggota. Jadi teman-teman membawa NIRA yang di email sama membawa foto yang nanti akan di-scan untuk dimasukkan di sebagai foto di kartu tanda anggota. Jadi kartu tanda anggota itu tidak dibuat oleh DPK, tapi dibuat oleh DPD kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi yang buat kartu anggota itu bukan kita DPK tapi DPD. Dengan membayar 25.000 dan membawa foto, khususnya foto yang udah dalam bentuk file, karena nanti file itu akan dibentuk kayak kartu gitu.